Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya, Eli Tarliani, bisa bertemu lagi dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 7. Yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu sesudah kalian mempelajari potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan pengertian sumber daya alam, dan yang kedua menjelaskan potensi sumber daya alam Indonesia dan potensi kemaritiman Indonesia. Adik-adikku, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahi bangsa Indonesia alam yang begitu indah dengan berbagai kekayaan alam, dengan berbagai potensi yang ada di dalamnya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam Indonesia sangatlah beragam. Kita mulai pembahasan dari potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia dulu sangatlah luas, namun sekarang makin berkurang luasnya. Kenapa? Karena sudah terjadi alih fungsi lahan, yaitu yang tadinya merupakan hutan dirubah menjadi daerah pemukiman, industri, atau yang lainnya. Hutan di Indonesia menyimpan kekayaan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Bahkan banyak diantaranya berupa spesies endemik atau asli dan hanya ditemukan di Indonesia. Apa saja fungsi hutan? Yang pertama, fungsi hidrologis. Artinya, hutan itu untuk menyimpan cadangan air. Yang kedua, fungsi orologis, yaitu menghasilkan udara atau oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, fungsi ekologi, yaitu sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna dan juga sebagai sumber makanan serta obat-obatan. Dan yang keempat, mencegah terjadinya pengikisan atau erosi atau menahan tanah ketika turun hujan. Hutan di Indonesia. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis banyak ditemui di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi. Cirinya, pohonnya tinggi, berdaun lebar, dan juga rapat. Kenapa demikian? Karena hutan ini banyak tumbuh di daerah Indonesia yang curah hujannya cukup tinggi serta banyak mendapatkan sinar matahari. Yang kedua, hutan musim. Mengapa disebut hutan musim? Sebab hutan ini memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan musim kemarau yang cukup mencolok. Tumbuhan yang ada di hutan musim biasanya pada musim kemarau akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh lebat kembali. Yang ketiga adalah hutan sabana atau hutan stepa. Hutan sabana merupakan wilayah padang rumput yang dikelilingi pepohonan serta banyak terdapat semak belukar. Umumnya terdapat di Nusa Tenggara. Dan yang keempat adalah hutan mangrove atau hutan bakau. Hutan bakau banyak tumbuh di wilayah pantai yang terlindung.
serta di daerah muara sungai atau di wilayah laguna atau danau laut. Wilayah hutan mangrove biasanya berada di wilayah yang tergenang pasang naik atau pasang surut. Indonesia memiliki hutan mangrove yang cukup luas karena kita dikenal sebagai negara maritim selain negara agraris. Hutan mangrove banyak dijumpai di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Adik-adik, berikutnya adalah potensi sumber daya tambang Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dengan berbagai sumber daya tambang, baik berupa logam maupun non-logam. Non-logam diantaranya minyak bumi dan gas. Di sini ditampilkan ada peta penyebaran barang tambang di Indonesia. Minyak bumi dan gas alam. Indonesia memiliki cadangan minyak bumi dan gas yang cukup banyak. Dan di sini ada daerah penghasil dari minyak bumi dan gas. Silakan kalian lihat dan amati daerah mana saja di Indonesia yang menghasilkan minyak bumi serta gas alam. Berikutnya sumber daya tambang logam. Di antaranya batu bara. Batu bara terbuat dari batu sedimen yang berasal dari fosil tumbuhan yang telah membatu. Digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Daerah penghasil batu bara di Indonesia diantaranya Lembah Sungai Berau dan Samarinda di Kalimantan Timur, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Yang kedua, boksit. Boksit merupakan sumber biji aluminium. Biasanya digunakan dalam industri keramik, industri logam, industri kimia. Daerah penghasil boksit di Indonesia yang besar adalah Pulau Bintan di Kepulauan Riau dan Singkawang, Kalimantan Barat. Sumber daya tambang logam berikutnya yang ada di Indonesia yaitu emas. Dengan daerah penghasil terbesar Papua, Sambas Kalimantan Barat, Bengkulu, Sulawesi Utara, dan Nangro Aceh Darussalam. Dan yang keempat adalah pasir besi. Dengan daerah penghasilnya diantaranya Cilacap, Lombok, Yogyakarta, Pegunungan Firbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim. Mengapa? Karena bentuk negara kita adalah kepulauan yang dikelilingi oleh selat, laut, dan samudra, yang mana di dalamnya terkandung beberapa potensi yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dari manusia. Di antaranya dari potensi kemaritiman Indonesia adalah perikanan. Ikan dari yang ukuran kecil sampai ukuran besar itu ada yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan juga sebagian untuk diekspor yang nantinya akan menambah daripada pendapatan negara kita. Yang kedua dari potensi kemaritiman adalah hutan mangrove atau bakau. Ada dua fungsi dari hutan mangrove. Yang pertama sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut. Yang kedua, melindungi pantai dari pengikisan atau abrasi air laut. Potensi maritim Indonesia selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu, yaitu batuan sedimen atau pengendapan kapur di laut, yang terbentuk dari kapur yang dihasilkan dari koral atau sejenis siput yang ada di laut. Manfaat dari terumbu karang diantaranya manfaat ekologis yaitu sebagai tempat hidup bagi ikan, dan yang kedua fungsi sosial ekonomis yaitu menambah sumber pendapatan bagi masyarakat sekitar, misalnya dengan dibuatnya sebagai hiasan. Adik-adik,
Pertemuan pembelajaran kita kali ini mengenai potensi sumber daya alam dan potensi kemaritiman Indonesia diakhiri dulu dengan juga akan diberikan tugas individu yang harus kalian kerjakan mengenai jenis hutan di Indonesia. Di sini ditampilkan ada 4 gambar jenis hutan. Silahkan kalian jawab di mana lokasi hutan tersebut di Indonesia dan juga apa ciri dari hutan tersebut. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada pembelajaran IPS kelas 7 berikutnya dengan materi lainnya yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.